Izin, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin pimpinan komisi, anggota komisi 7, Pak Dirjen, seluruh perusahaan-perusahaan pengelola CPO dan minyak goreng. Mungkin gini Pak Dirjen, ini kalau nggak ada masalah, nggak mungkin hari ini kita panggil ke sini. Dan nggak mungkin pihak kejaksaan itu menangkap salah satu perusahaan. Kan begitu Pak Dirjen? Nah, mungkin dari kementerian dimintai keterangan nggak tuh? Nggak ya? Oh, mungkin Menteri Perdagangan ya? Sampai menterinya dicopot. Iya kan? Karena memang prosesnya seperti itu. Saya izin pimpinan interaktif. Saya mau tanya dengan ketua apa nih? Coba interaktif Pak. Bapak kan sebagai ketua. Saya Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Pak. Ya. Tadi kan datanya pasti ada di beliau. Karena beliau pengusaha kelapa sawit, bukan pengusaha minyak goreng. Saya mau tanya Pak, benar nggak yang disampaikan perusahaan-perusahaan ini tadi luasan lahannya? Bapak ada datanya ya? Kami tidak membawa satu persatu memang, Iya tetapi enggak, maksud secara saya global. di Bapak ada datanya ya? Untuk anggota ada, Pak. Oh ada, ya coba. Benar nggak tadi yang disampaikan umpamanya contohnya Sinarmas. Smart ini kan banyak nih perusahaannya dan anak-anak perusahaannya. Tapi digabung dalam PT Smart ya Pak. Nah, benar nggak mereka memiliki lahan 120.000 hektar? Yang kami tahu benar, Pak, benar seperti itu. Jadi artinya begini, Pak. Pak, ini Kami di jelaskan forum, dulu, Pak. Ini forum ini Ya. didengar dengan seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan Begini, Pak. kita minta pimpinan, nanti ini saya sepakat dengan Pak Gunhar tadi, kita bentuk panja dan kita minta gabungan nanti Komisi 4 digabung di sini, Komisi 3 digabung supaya ini terbuka transparan. Bila perlu Komisi 11 untuk masalah pajaknya. Ya. Pak, PT Smart ini paling besar di daerah saya. Mungkin kedua Kalimantan kali. Ya. Nah, mungkin sama juga PT Salim ini, saya pernah Pak datang ke lokasinya. Saya tanya, ini lokasi Bapak? Di peta nggak ada, tapi tanamannya punya PT Salim. Di izin nggak ada, tapi tanamannya punya PT Salim. Jawaban PT Salim itu gampang. Maaf Pak, salah tanam ini. Cuman jawabannya singkat, salah tanam. Itulah jawaban PT Salim ke kami. Waktu saya ketua panjanya. Nah gitu. Tapi saya bingung, ini kok nggak diproses-proses dengan proses hukum. Nah saya minta transparan. 250.000 itu Pak, per hari CPO-nya, kalau dia rendemennya 20 saja, udah berapa ton itu coba Bapak pikir? Udah 500.000 Pak, rendemennya. Kemana CPO-nya? Hari ini Pak, sebenarnya minyak goreng 3.000 perak, 5.000 perak pun bisa. Kalau ingin membuat kesejahteraan buat masyarakat kita. Karena CPO kita ini banyak yang tidak terlaporkan. Nah, jadi saya nggak ngerti gitu loh. Di sini nggak ada yang terbuka gitu. Minyak goreng kita langka, sekarang banjir, tapi masyarakat masih susah minyak goreng, mahal. Ada apa gitu loh. Tadi Pak Dirjen bilang nggak ada datanya. Kan bohong juga Pak Dirjen. Anda itu pasti meriksa satu perusahaan, Anda tanya dulu luasan kebunnya sama produksinya. Dari mana Bapak dapat produksi minyak gorengnya kalau nggak Anda dari awal Anda tanya? Kan aneh gitu loh. Belum lagi mereka sekarang menjual PAME, mohon maaf mungkin interaktif pimpinan. Salim berapa PAME-nya jual ke Pertamina? Nggak ada. Kenapa Bapak nggak jual PAME? Memang tidak define ke sana. Hah? Jadi itu kimia. Jadi kami Bapak tidak nggak ikut define program any. pemerintah.
tidak ikut memang itu. Ini bandel ini Salim ini. Bukan, itu khusus. Ya, Salim ini memang Itu energi tukang khusus. tipu-tipu di Riau nih. Dia punya lahan 5.000. Saya datang ke lahannya, saya jalan ke lahannya itu aja sudah hampir 1 jam. Itu baru tengah-tengah lahannya. Lahannya 5.000. Kita dikit-dikit punya lahan di Riau. Tahu berapa luas lahan 5.000 itu? Setelah kita cek lahannya 25.000. Yang di Sungai Akar. Bapak jujur aja. Jadi sini terbuka semua nanti. Lo benar, ini didengar semua masyarakat ini. Saya minta pihak aparat datengin ini perusahaan. Biar clear. Semua saya kenal ini perusahaannya. Jadi jangan bohong-bohong, Pak. Kita di sini menyelesaikan masalah, bukan nambah buat masalah. Bapak Presiden mungkin diiming-iming dengan kanan kirinya buat B30. Nah, disuruh beli pamenya perusahaan ini. Sementara Pertamina bilang ini kosnya tambah besar. Ini biayanya tambah besar, bukan memperingat negara. Saya minta pembelian PAM ini di stop. Kita panggil nanti Menteri SDM, Pertamina pimpinan, dengan Menteri Perindustrian dan pengusaha sawit ini. Untung nggak buat kita gitu. Kalau namanya ini mungkin masukan ke Bapak Presiden yang salah. Kalau kita mau buat teknologis kita setuju, otomotif kita rubah semua. Jadi bahan bakunya PAME dari biodiesel ini. Tapi biodiesel ini murah buat masyarakat, setuju kita. Merubah otomotif, membangun teknologi yang bagus, setuju gitu loh. Tapi kalau dibuat jadi mahal, ya nggak benar dong. Untuk memperingan semua perusahaan ini udah kaya-kaya semua. Ngapain diperingan, dikasih napas lagi? Ini masyarakat yang harusnya dikasih keringanan. Ini BBM dinaikkan tinggi-tinggi. Ini PAME disuruh beli mahal-mahal, kan susah gitu loh. Ya ini kita minta kepolisian dan kejaksaan meriksa Salim Group ini. Oh iya benar, di Riau itu bohong-bohong semua perusahaannya. Saya udah pernah nemuin. Jawabannya cuma salah tanam. Seberang jalan sini sama seberang jalan sini. Jadi kita datangi, loh ini nggak ada di peta. Dia ada di pelepasan kehutanan. Ada pelepasan tanah ini di kehutanan. Baru keluar HGU-nya. Benar kan Pak? Jadi nggak bisa keluar HGU dulu. Ada izin pelepasan dulu, baru keluar HGU-nya. Saya tahu semua ini gitu. Saya minta jujur aja. Kalau enggak kita bentuk panja pimpinan. Kita panggil semua regulasi, nah kita buka ini seterang-terangnya. Bukan hanya Menteri Perdagangan aja, Menteri Perindustrian pun bermasalah nanti. Kenapa ditutup-tutupin gitu? Membuat Bapak Presiden senang. Nawacitanya Bapak Presiden udah baik gitu loh. Tapi regulasi ini salah menurut saya. Ini sekarang harus membuat BBM naik lagi. Kita nggak setuju. Ini banyak yang bisa direvisi. Ini angkut PAME ini aja, pimpinan. Ini selisihnya kalau Pertamina yang angkut, ini dengan mereka yang angkut, ini selisihnya 1 bulan 1 triliun. Kita minta ini diperiksa oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK. Selisihnya 1 triliun. Pengangkutan yang sekarang jumlah nilainya 3 triliun lebih sebulan. Penawaran Pertamina cuma 2 triliun. Belum lagi pembelian PAME-nya. Ada lagi terbentuk dewan, pembayarannya pakai dana PPPKS. Iya. Ini kan aneh gitu loh. Kan nggak benar kalau kayak gini. Saya minta di rapat berikutnya pimpinan kita ngadirkan Menteri Perindustrian di sini, Menteri SDM di sini, Dirjen Agro ini, Pertamina. Nah kita minta ini dibedah nih, regulasi ini bohong semua.
Masa harganya sampai selisih 1 triliun? Kan aneh gitu loh. Itu setiap bulan. Belum lagi pembelian PAME-nya gitu. Kalau namanya Pertamina regulasi yang mengelola BBM, serahkan aja kepada Pertamina. Ngapain mesti ada pihak-pihak lain lagi yang berkompeten di sini? Kalau mereka mau jual langsung aja ke Pertamina. Kenapa mesti ada dewan lagi? PPPKS yang membayar di bawah Menteri Keuangan. Ini kan nggak benar gitu. Saya minta izin pimpinan. Yang jual PAME di sini perusahaan mana aja? Silakan. Goreng semua ya? Ada PAME. PAME siapa aja yang jual PAME? Smart ada, Pak. Smart ada? Berapa banyak Pak per sebulan? Rp400.000? Sekitar 400 sampai 500 ribu setahun. Iya, jual 400.000 setahun. Berarti 30 ribuan Bapak sebulan. Jadi CPO lainnya Bapak ekspor. Seperti tadi Pak, jadi yang itu ada minyak Kan luas goreng kebun Bapak domestik, tadi Bapak bilang 120.000. 105 ya. Hah? 105. Nanti kalau ada lebih serahkan masyarakat Riau ya. Ya. Jadi seperti tadi Pak, jadi ada FAME, ada juga ekspor CPO sekarang sudah terbuka lagi, kemudian ada juga domestik minyak goreng. Terus yang lain? PAME-nya siapa lagi? Wilmar? Iya, Bapak sebut aja. Kan Bapak bisa kontak di situ berapa. Nah, saya lewatin, Bapak kasih tahu aja bentar lagi. Terus yang ini? Mas? Diekspor sebagian dan ke Pertamina sebagian. Pertamina berapa banyak, Bapak? Total PAME kita 1,9 juta ton per tahun. 1 Per juta. tahun. 1,9 juta. Berarti per bulan Bagi 12, 100.000 sekian. ya. Tapi itu kan tidak semua ke Pertamina, Pak. Itu kan tidak semua ke Pertamina. Kita ekspor PAME, Pak. Bukan ke PAME Pertamina. yang ke Pertamina berapa? Itu saya data nanti saya akan cek lebih lanjut. Terus jumlah kebun Bapak berapa? 120.000 Pak. Kita untuk memenuhi industri hilir kita di grup musim emas hanya 10% dari kebun sendiri Pak. Berapa jumlah kebun Bapak? 120.000 hektar Di mana lokasinya? di Riau, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Selatan, Sumatera Di Riau Barat. ada berapa Pak? Satu yang Bapak pernah kunjungi itu adalah 28.000 hektar yang musim emas. Kemudian Guntung Idaman Nusa itu 11.000 hektar di Inhil. Itu saja kalau di Riau, 2. Cuma 2 itu aja? Di Riau cuma 2. Plasmanya? Plasmanya lebih kurang di Riau adalah lebih kurang 3.000 hektar. Itu kan plasma kita lakukan bukan karena Permentan 26/2007. Artinya bukan kewajiban membangun plasma yang 20% sesuai Permentan. Karena sudah kita lakukan sebelumnya Pak. Kalau total plasma adalah 9.000 hektar. Cuman di Pelalawan itu aja? Di Kalimantan Tengah ada plasma Pak. Enggak, yang di Riau? Di Riau cuma di Pelalawan. Di kabupaten lain? Di kabupaten lain tidak ada, di Guntung Idaman Nusa, di Inhil, sedang pembangunan. Izin pimpinan nambahkan Pak Nasir, Ya. 1 menit. Di Sumatera Selatan Pak, Berkat sawit sejati di Bayung Lincir Pak. berapa hektar? Itu 11.000 hektar. Kan, izin pimpinan. Enggak, ini satu perusahaan ini kan ada 20 perusahaan di dalamnya. Ada bahkan lebih. Ini mau kita terbuka. Berapa jumlah lahan kebun yang dikelola perusahaan masing-masing? Nah, jadi biar clear gitu loh. Saya ada datanya. Karena saya dulu ketua panjanya. Nah, makanya benar juga itu ketangkep kemarin oleh Kejaksaan Duta Palma itu. Ya, karena banyak perusahaannya, kebunnya yang tidak punya izin. Nah, kita terbuka aja gitu. Saya juga punya konstituen di sana. Saya tahu punya bapak yang mana ada izinnya, yang mana nggak ada izinnya. Nah, karena minyak goreng kita langka, mahal. Perusahaan ini hanya mementingkan kepentingan ekspornya saja. Nggak ada mementingkan kepentingan negara ini.
Dirjennya juga bukan ngurusin kepentingan negara, malah ngurusin kepentingan perusahaan saja menurut saya. Jadi saya minta pimpinan, kita minta data PAME, kita mengundang Pertamina supaya kita tahu juga ini. Jadi Pertamina diundang, Dirjen Agro diundang, nanti untuk menjelaskan berapa PAME, berapa CPO untuk minyak goreng, berapa yang diekspor, berapa luasan lahannya. Kita ingin keterbukaan aja, ini terlapor enggak ke negara kita semua. Karena hari ini Riau itu terbesar kelapa sawitnya. Dan semua perusahaan-perusahaan itu di belakangnya. Jadi omong kosong kalau dibilang tadi cuman nggak sampai 1 juta. Karena saya tahu semua lokasi lahan-lahan ini. Kayak Wilmar ini, berapa jumlah lahan Bapak di Riau? Mohon maaf Pak, saya nggak menguasai kalau lahan Oke. Pak. Karena Saya tanya kolega ketua saya- asosiasi aja, berapa Pak jumlah kebun Wilmar? Kami terus terang tidak membawa data ya Pak untuk satu persatu perusahaan. Anggota, jadi gini Pak, kami jelaskan bahwa perusahaan di Indonesia itu sekitar perusahaan persetubuhan 2000. Yang menjadi anggota GAPKI itu 718. Termasuk Wilmar? Wilmar ada anggota juga. Jadi kemudian dari 718 itu luasnya total kira-kira 3 juta Pak. Dari 9 juta hektar. Jadi hanya 30% yang menjadi anggota GAPKI. Jadi kami tidak bisa menyampaikan itu karena saya tidak membawa data masing-masing perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa menyampaikan di sini begitu Pak. Jadi saya enggak. Pak, pimpinan interaktif dikit. Tadi Wilmar masuk di asosiasi Pak, Masuk anggota Masuk. Pak, anggota GAPKI. anggota Ya. GAPKI. Kalau dari data Bapak berapa dia laporkan? Kan udah masuk anggota. Yang tidak bisa terlaporkan kan nggak masuk anggota. Betul. Kebetulan, maaf sekali lagi mohon maaf, saya tidak membawa data masing-masing perusahaan tersebut, sehingga saya takut nanti salah kalau saya menyampaikan luasan itu, kecuali kalau saya bawa datanya saya bisa sampaikan, Pak. Begitu Pak. Mungkin pimpinan udah pendalaman lah. Ya, izin pimpinan. Pak, saya nggak ngerti nanti jadinya Bapak diundang ke sini untuk apa. Karena kan kita ini mau melakukan pendalaman. Seharusnya kan Bapak bawa data yang 10 besar perusahaan ini. Mungkin yang ada di Bapak ini mungkin 5 atau 7. Harusnya kan Bapak paham berapa jumlah kebunnya. Atau gini Pak Nasir, kayak tengahin, kalau enggak ntar disampaikan secara tertulis saja. Kan berapa data yang ditanyakan teman-teman anggota. Intinya dari semua pertanyaan kami ingin memastikan pasokan untuk catatan minyak goreng untuk masyarakat dan distribusinya tercukupi. Kalau terkait lahan apa itu sifatnya pendukung saja dan itu bisa dijawab secara tertulis ntar. Termasuk juga Pak siapa yang tadi kontak nih? Pak Salim ya. Oh, Mr. Frankie, sorry. Saya nggak kenal, kayaknya yang lebih mengenal nih Pak Gunhar ini kan sama Pak Nasir. Saya mohon maaf Pak Frankie ya. Saya tidak mengenal, saya soalnya di Komisi 7 baru 1 tahun ini Pak, gitu kan. Izin pimpinan, meneruskan sedikit pimpinan. Jadi saya izin melalui pimpinan, kalau bisa memang untuk pendalaman masalah minyak goreng dan seluruh regulasi kelapa sawit ini kita bentuk panja saja. Karena ada beberapa hal yang harus kita dalamin. Masalahnya soal PAME tadi. Nah, PAME ini penting karena saya melihat kami sangat keberatan dengan naiknya BBM ini. Karena harusnya ada koreksi masalah PAME tadi. Harusnya pemerintah menghilangkan pembelian PAME dulu, baru melakukan evaluasi tentang BBM. Harusnya itu, karena itu sangat besar kosnya. Dan ini bisa membantu sebenarnya regulasi ini supaya lebih ringan. Nah, bagaimana keuntungan PAME ini sebenarnya keuntungannya buat negara gitu, bukan untuk keuntungannya buat perusahaan-perusahaan ini gitu loh. Harga PAME ringan segini, harga CPO rendah begini, harga CPO untung dia nggak turun-turun gitu loh. Kan aneh gitu. Benar kan Pak? Oh, Bapak ini lagi. Ana pula. Bapak bilang Bapak nggak jual PAME. Pak Franky nih. Nah udah itu masalahnya.
Ini kan masalah PAME yang saya sampaikan. Jadi, iya kan? Jadi Pak Prank ini apa? Kalau kita andaikan macam gitar Spanyol, nah, ditengok aja, dipegang nggak bisa. Jadi itu pimpinan. Jadi saya berharap fraksi Demokrat untuk mengevaluasi kenaikan harga BBM ini, kami minta pemerintah meninjau kembali tentang regulasi PAME tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kami minta data-data semua perusahaan penyuplai minyak goreng ini untuk menggelarkan jumlah luasan lahan dan hasil produksi, berapa jumlah produksi yang dihasilkan dari semua luasan lahan tersebut. Nanti kami juga dari yang memiliki dapil masing-masing yang punya regulasi tentang tanaman kebun mereka, kami juga akan mempersiapkan data-data tersebut. Mungkin kita bisa apple to apple, tapi kami mohon izin pimpinan supaya panja nanti yang kita sampaikan ini bisa merubah harga BBM untuk dilakukan perubahan oleh pemerintah. Karena masyarakat hari ini sangat kesusahan, apalagi memang kondisi ekonomi kita belum stabil, tapi saya berharap kepada Pak Jokowi juga bisa melakukan perubahan ini dan bisa menghentikan produksi PAME ini tidak diproduksi lagi oleh Pertamina. Karena ini beban berat bagi Pertamina karena memang tidak ada keuntungan maupun margin yang diperoleh oleh Pertamina tersebut. Kalau memang ada dana PPPKS, bagus dibangun untuk infrastruktur saja atau untuk meringankan subsidi tersebut, bukan untuk memberikan yang kaya tambah kaya. Mungkin itu masukan yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 7 yang sudah melakukan pendalaman.